Saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam sebuah dialog interaktif khusus yaitu tentang rumah aman gempa. Baik saudara, mari kita masuki acara dialog interaktif ini. Ampun, gempa lagi. Cobaan apa ini? Negeri kita memang negeri gempa. Tidak perlu heran kalau gempa terus terjadi. Kita ini manusia berdosa. Jangan menghukum diri sendiri, Pak. Kita harus paham, kita berada di daerah rawan gempa. Hingga gempa seringkali terjadi di banyak wilayah negeri. Ada yang mengartikan rangkaian bencana sebagai kutukan. Itu melemahkan daya juang kita. Karena itulah kita harus siap sejak dini. Siap bagaimana? Gempa tidak bisa diduga kapan datangnya. Benar seperti itu. Tapi tahukah bahwa dampak bencana gempa diperburuk kualitas bangunan yang tidak memadai? Mana saya tahu. Tapi yang penting saya takut membangun kembali. Takut ada gempa yang lebih besar lagi. Rumah saya separuh utuh. Tapi entahlah kalau ada gempa lagi. Akibat gempa memang membuat kita ngeri. Kerugian jiwa dan materi tak terbilang. Tapi hidup belum berhenti. Kita harus ubah cara pikir dan sikap hidup kita. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu hingga lebih aman ketika gempa terjadi. Bahan yang dipilih, struktur yang dipakai, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya? Tidak mahal, Bu. Dan pasti lebih terjamin. Ingat, bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pekerjaan Umum terdekat. Saya Yayang Senur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini dalam acara dialog interaktif khusus tentang rumah aman gempa. Dan hingga lebih kurang 60 menit ke depan kita akan berbincang bersama dua orang narasumber kita yang telah hadir di studio Pro 1 dari Padang di malam hari ini. Kita akan memperbincangkan tentang topik pada malam hari ini yaitu membangun, memperbaiki, dan kompetisi rumah aman gempa. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Insinyur Henry MT. Beliau adalah pakar konstruksi UNAN. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Malam. Meski hujan harus semangat ini. Dan yang kedua ada Pak Ibrahim atau yang lebih lebih dikenal dengan Pak Bram. Beliau ini panitia lomba merancang rumah aman gempa. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan mendengar nanti kita akan coba terima Anda di line telepon 0751812878. Bagi Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya dengan dua orang narasumber kita di malam hari ini melalui line telepon 0751812878 ya, 0751812878. Baik, sebelum saya buka line telepon, saya informasikan juga bahwa dialog rumah aman gempa ini merupakan persembahan dari Kemitraan Australia Indonesia, BNPB, Yayasan IDEP bekerjasama dengan LPP RRI Padang. Baik, bersama saya Yudi Yudhistira, saya akan pandu Anda hingga lebih kurang 60 menit ke depan. Kita pertama ke Pak Henry dulu. Nah, Pak Henry, kan kampanye rumah aman gempa ini sudah dilakukan dalam berbagai cara ini. Iya. Ya, mulai dari ketika awal gempa besar 2009 itu sudah mulai ada kampanye-kampanye rumah aman gempa. Nah, menurut Bapak, bagaimana kepedulian masyarakat terhadap rumah aman gempa ini? Ya, baiklah, terima kasih. Semenjak terjadinya gempa yang
meresahkan masyarakat ketika itu gempa yang banyak menimbulkan korban jiwa, terutama di Kota Padang dan Padang Pariaman. Maka masyarakat sangat peduli sekali kenapa bangunan mereka bisa rubuh, kenapa gedung-gedung yang begitu kuat runtuh gitu. Sehingga kemudian tentunya mereka ingin tahu, lalu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mereka supaya dapat membangun, atau kita yang orang-orang yang terkait menunjukkan bagaimana cara membangun rumah aman gempa. Maka semenjak itulah mulai dilakukan sosialisasi. Maka apa yang kita lihat bahwa masyarakat memang sangat peduli dan antusias terhadap program ini. Nah, tentunya kepedulian masyarakat ini harus dibarengi dengan pemahaman mereka tentang konstruksi seperti apa untuk rumah aman gempa. Nah, Bapak lihat sendiri, apakah pemahaman seperti itu sudah mulai di tengah masyarakat atau baru dimulai sekarang ini? Ya, sebetulnya kita memang kalau dibandingkan di negara Jepang, ya kita tentunya terlambat. Tetapi memang sesuatu itu ada sebab akibatnya. Contohnya, kita baru sadar bahwa kita butuh suatu ketenangan dan keselamatan jiwa dalam hal bencana seperti gempa yang terjadi baru-baru ini itu. Maka dilakukanlah sosialisasi, baik itu sosialisasi secara umum seperti menayangkan film-film, adanya poster-poster, iklan-iklan. Kemudian tak kalah pentingnya apa yang dilakukan oleh IDEP yang bekerjasama dengan badan-badan lain seperti UNAN atau klinik konstruksi, mencoba untuk lebih dalam seperti melatih tukang-tukang. Nah, salah satunya adalah program melatih tukang itu telah sangat banyak manfaatnya, di mana yang sudah dilatih itu hampir 310 lebih dari 4 kabupaten kota. Dan tentunya kita perlu evaluasi dan respon dari tukang-tukang ini seperti apa sebetulnya apa yang mereka tangkap, sehingga manfaat dari pelatihan itu dapat mereka sosialisasikan kepada masyarakat, baik secara prakteknya mereka membangun rumah masyarakat maupun menunjukkan kepada teman-temannya yang tidak dilatih, dan juga kepada masyarakat yang punya membangun rumah, dan harus mereka sosialisasikan dan mengutamakan terutama tentunya bagaimana membuat rumah aman gempa. Ya, baik, terima kasih Pak Hendri. Kita ke Pak Bram, dan tadi juga disebutkan oleh Pak Hendri salah satu atau banyak kampanye melalui iklan, melalui televisi, dan yang menarik ada kompetisi rumah aman gempa. Nah, kapan ini diadakan nih Pak Bram? Atau mungkin latar belakangnya dulu kenapa lomba merancang rumah aman gempa ini diadakan? Ya, saya kira sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Hendri tadi, bahwa kampanye ini dilakukan dengan berbagai cara, sebab bukan orang tidak sadar perlu rumah yang lebih baik, tapi tentu juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan, rumah itu seperti apa, biayanya bagaimana, dan lain-lain pertanyaan. Kalau gempanya ukuran sekian, apakah masih aman, dan seterusnya. Nah, jadi memang perlu upaya terus-menerus untuk mengkampanyekan rumah aman gempa ini. Dan bersama IDEP, kebetulan kita panitia ini dari Padang Art Studio sudah terlibat beberapa kegiatan dengan IDEP untuk mengkampanyekan ini. Sekarang ini ada 3 perlombaan. Yang pertama lomba mewarnai gambar. Ini akan diikuti oleh pelajar TK dan kelas 1 SD. Kemudian yang kedua lomba membuat poster. Ini terbuka untuk pelajar setingkat SLTP. Kemudian yang ketiga, ini yang utamanya, lomba membuat desain rumah aman gempa.
Nah, bisa jadi walaupun klinik konstruksi misalnya dan pihak pemerintah daerah atau pemerintah BNPB sudah membuat saran tentang bagaimana konstruksi yang lebih baik untuk menghadapi situasi bencana, tapi mungkin saja ada ide-ide baru di tengah masyarakat yang bisa kita kumpulkan. Tapi yang paling penting bukan itu, bahwa mereka juga punya pilihan. Tidak mesti membuat rumah seperti yang harus seperti yang sudah ditetapkan itu. Sebab untuk membuat rumah itu tempat tinggal, mungkin ada faktor selera, ya kan? Nah, saya ingin rumah saya seperti ini, tapi tetap dengan prinsip-prinsip bagaimana supaya dia aman atau ramah menghadapi situasi gempa. Nah, jadi sebetulnya latar belakangnya itu, ini bagian dari apa yang dikatakan Pak Hendri tadi, bagaimana mengkampanyekan terus-menerus pentingnya. Sehingga kan kalimat kunci yang dirancang IDEP sejak awal itu bukan gempanya, tapi bangunannya. Nah, ya, itu. Jadi tetap pada acuan seperti itu. Nah, jadi ketiga lomba ini nanti akan acara puncaknya pada tanggal 14 Mei di Taman Budaya Padang. Nah, pada hari itu anak-anak TK akan mewarnai gambar-gambar rumah yang aman gempa. Kemudian anak-anak SMP akan berlomba membuat poster yang menganjurkan tentang bagaimana bangunan yang aman gempa. Nah, kemudian ada lomba desain. Lomba desain ini diikuti boleh oleh perorangan, boleh oleh kelompok. Nah, ini tentu saja orang atau mahasiswa yang punya latar belakang arsitektur. Tapi sampai sekarang itu malah sudah ada 2 kelompok tukang yang mendaftar. Artinya bukan yang berlatar belakang akademis akademis. Iya. Nah, tentunya kita kembali ke Pak Hendri, karena kampanye ini intinya yang pertama yaitu membuat rumah aman gempa, tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah konstruksi nih, Pak Hendri. Nah, tentunya agar masyarakat tahu kaidah konstruksi yang umum sepertinya itu seperti apa gitu, untuk mendesain rumah aman gempa ini secara umum gitu. Kalau kita buat sebuah ringkasan, ada 5 poin sebetulnya suatu rumah yang prinsip-prinsip rumah aman gempa. Pertama adalah fondasi, dari sisi fondasi. Kedua adalah struktur. Kemudian ada non struktur. Lalu ada atap atau kuda-kuda. Kemudian material. Yang tambahan yang tidak kalah penting juga teknik pemasangan. Nah, dari fondasi itu harus ada syarat minimal. Misalkan fondasi itu harus terletak pada tanah keras. Kemudian misalkan pada kedalaman 60 sampai 80 cm. Lalu yang namanya struktur itu adalah bagian-bagian komponen-komponen terdiri dari slope, kolom atau tiang, kemudian ring balok. Nah, mereka harus terikat satu sama lain dari ketiga komponen tadi. Kemudian juga terikat lagi ke fondasi. Jadi harus ada step di situ. Harus ada hubungan yang baik sesuai dengan rumah aman gempa. Nah, kemudian kuda-kuda non struktur. Non struktur itu seperti dinding, plafon. Nah, mereka ini dinding dan plafon, contohnya itu harus juga terikat dengan struktur. Nah, contohnya bata, harus ada angker ke kolom. Biasanya yang sudah dibuat oleh tukang-tukang ini yang salah. Bisa kita lihat ketika ada gempa, dinding runtuh. Kalau kolom atau balok yang runtuh, itu fatal. Ini yang disebut dengan prinsip aman gempa, bukan tahan gempa. Kalau tahan gempa, saya kira bisa dibuat, cuman mahal. Dan kita kan proyeksinya adalah rumah masyarakat. Dengan biaya yang minimal masih sanggup membuat yang maksimal. Nah, jadi tentunya dinding itu harus terikat juga. Kemudian kuda-kuda harus terikat ke ring balok. Nah, jadi dia saling mengikat dengan baik.
Yang berikut tadi adalah material. Nah, material misalkan pasangan, misalkan untuk spesi dan pasangan bata itu campuran semennya 1:4. Maksudnya volumenya sama, bukan 1 karung 4 gerobak, bukan begitu. Tapi 1 gerobak semen 4 gerobak pasir. Nah, kemudian untuk beton, untuk pengisi kolom, balok dan ring slope dan ring balok, itu 1, 2, 3. Jadi 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, kemudian teknik pemasangannya, itulah yang kita coba untuk menerapkannya dan melatih tukang dan melihat bagaimana mereka memasangnya dengan benar. Kira-kira begitu. Iya, baik, terima kasih. Nanti kalau untuk teknik itu kan nanti kita simpan dulu nih, kita perbincangan lagi yang selanjutnya. Saya ke Pak Bram lagi nih. Tentunya kalau membuat desain rumah aman gempa harus ada prinsip-prinsip rumah aman gempa. Nah, katakanlah ada masyarakat awam, bukanlah tukang, praktisi ataupun akademisi di bidang itu. Apakah mereka juga bisa ikut nih, Pak Bram? Ya, saya kira tentu saja seperti yang Bung Yudi katakan tadi, tentu saja mereka harus mengerti soal-soal teknis seperti itu. Dan di dalam selebaran yang kita sebarkan pada Perka 2, prinsip-prinsip yang diceritakan oleh Pak Henry tadi, yang bahannya dari klinik konstruksi juga, dan dari bahan-bahan lain, dari begitu juga. Nah, ini memang ini yang disebarkan kepada calon peserta. Nah, tadi yang saya katakan ada 2 kelompok tukang yang mendaftar. Mungkin saja mereka adalah tukang-tukang yang sudah pernah melalui pelatihan yang diceritakan Pak Hendri tadi. Nah, apakah itu dibolehkan? Kan artinya tukang yang mendaftar ini sudah mendapat pelatihan, sementara tukang yang lain belum dapat pelatihan ini. Makanya saya kira yang belum dapat pelatihan pun kalau mereka mempelajari, saya kira sejak gempa, tidak hanya klinik konstruksi, cukup banyak lembaga yang memberikan pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana bangunan yang aman gempa. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi prinsip dasarnya saya kira sama ya Pak Hendri. Mungkin ada bagian-bagian tertentu, bentuk misalnya mungkin berbeda ya. Tapi yang prinsip-prinsip dasar 4 hal pokok yang dikatakan Pak Henry tadi mungkin. Sementara di selebaran kita ini ada 10 poin. 10 poin. Sebagai penjabaran yang dikatakan dari Pak Henry tadi. Nah, jadi saya kira tidak terbatas ini. Dan kita juga tidak tahu apakah akan lebih baik hasil desain yang dibuat oleh tukang ini, karena mereka orang praktisi sudah berpengalaman. Apakah akan belum tentu tidak lebih baik dari yang dibuat. Bukan jaminan juga berarti ya. Bukan jaminan juga meski sudah dilatih begitu. Nah, mungkin informasi juga kepada masyarakat kita atau yang tertarik untuk ikut rumah aman gempa ini, Anda bisa bertanya di 0751 812 878. Kita terima dulu pendengar kita. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Dari Nofri Cokrominoto. Pak Nofri di Cokrominoto. Ini mau tanya sama para narasumber. Itu sebaiknya adukan kalau pasangan itu sebenarnya contohnya berapa itu? Gimana Pak Nofri? Mohon diulang lagi. 1 sak semen itu seharusnya berapa gerobak pasirnya untuk pasangan? 1 sak semen. Satu lagi kalau buat cor 1 sak semen berapa kerikilnya Pak? Untuk cor. Yang pertama apa tadi Pak Nofri? Untuk adukan 1 sak semen, berapa gerobak pasirnya? Terus yang kedua, untuk cor, pasirnya berapa, kerikilnya berapa? Terima kasih Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin ke Pak Hendri nih. Pak Nofri tadi. Pak Nofri di Cokro. Selamat malam Pak Nofri. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, untuk pasangan supaya tidak membingungkan, lebih baik kita 1 sak semen itu kita masukkan ke dalam bak, ke dalam gerobak, ketahuan bahwa berapa volumenya, kemudian kita tambahkan 4 volume yang sama pasir
volume yang sama seperti pada semen tadi. Yeah. Kalau sebetulnya ada lagi perbandingannya kilo. Kalau sak semen kan 50 kilo. Kita kan harus mengilo pasir juga 50 kilo kali 4. Jadi rasanya terlalu repot. Mungkin Pak Novi lebih baik masukkan semen 1 sak ke dalam gerobak, lalu berapa takarannya, kemudian ditambahkan 4 kali. Pasirnya 4 kali dari jumlah 4 kali dari jumlah semen. Gitu. Kemudian untuk beton, cor itu kan. Nah, untuk cor 1, 2, 3. Jadi kalau 1 sak semen sama seperti adukan untuk pasangan tadi. Jadi 1 sak semen, 2 volume pasir yang sama dengan semen, kemudian 3 volume kerikil. Nah, kalau kerikil ini bisa kerikil sungai, tapi yang kalau memang lebih baik itu adalah split atau batu pecah. Gitu ya. Iya, baik Pak Nofri, itu tadi jawaban dari Pak Hendri. Mungkin kalau masih ada lagi pertanyaan silakan kami undang di 812-878. Dan bagi yang berada di luar Kota Padang, di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, jangan lupa tambahkan kode wilayah 0751-812-878. Nah, saya ke Pak Bram lagi nih. Kriteria-kriteria penilaiannya tentang apa aja nih? Apakah cuma tentang prinsip-prinsip rumah aman gempanya saja, atau juga dinilai rancangannya dari rumah aman gempa ini? Di selebaran yang kita sebarluaskan kepada calon peserta, di sini dituliskan kriteria lomba desain rumah sesuai dengan standar rumah aman gempa. Nah, di sini prinsip-prinsip yang tadi masuk kan. Dibuat dalam bentuk maket atau gambar tentang rumah aman gempa. Ide-ide dituangkan dalam teks 1 halaman yang memuat gagasan komponen penting agar rumah aman dari gempa, rekomendasi konstruksi, penggunaan bahan yang berkualitas dan mudah didapatkan. Ini kemudian dibuat maketnya dengan perbandingan 1:20 ya. 1:20. Jadi cukup besar sehingga nanti ini karya para peserta akan dipamerkan di Galeri Taman Budaya. Kapan itu? Tanggal 14. Tanggal 14 puncak acaranya itu. Dan mungkin juri sudah akan menilai 2 atau 3 hari sebelum itu. Nah, mungkin bisa saya sampaikan di sini, calon peserta dapat mengunduh formulir pendaftaran di situs www.rumahamangempa.net atau kirim SMS ke 0821 7081 9191. Nah, jadi pendaftarannya melalui SMS saja dulu. Nanti kemudian administrasinya akan diberitahu bagaimana tindakan selanjutnya. Kapan mereka harus mengantar maket, kemana diantar. Nanti akan diberitahukan pada peserta yang sudah mendaftar lewat SMS. Nah, tentunya untuk memotivasi dari para peserta ini tentu ada tujuan yang ingin dicapai, hadiah pastinya ini. Nah, berapa ini hadiahnya biar para peserta ini termotivasi nih Pak Bram? Jadi ini 3 desain terbaik akan mendapatkan piala, piagam penghargaan, dan uang tunai total 18 juta. Kita tahu kan untuk bahan pembuatan itu juga tentu memerlukan materi yang cukup banyak. Betul. Dan pihak IDEP, seluruh peserta lomba desain ini akan mendapatkan piagam dan paket dari lukisan paket dari IDEP. Dari IDEP ya. Dan tentunya itu bingkisannya sangat bermanfaat sekali pastinya. Iya. Baik, terima kasih. Dan mungkin buat Anda pendengar kami yang ingin lebih jelas, ingin bertanya lebih lanjut tentang event ini, silakan Anda langsung di 0751 812 878. Buat yang anak-anaknya pengen ikut juga bisa ya, lomba mewarnai ada ya. Lomba mewarnai dan lomba membuat poster ini pendaftarannya langsung pada hari H. Langsung tanggal 14 itu.
panitia menyediakan kertas gambar. Tentu saja untuk yang mewarnai gambar sudah disediakan kertas gambar yang mau diwarnai itu. Kemudian ini juga ada hadiahnya untuk lomba mewarnai. Pemenang 1 500.000, pemenang 2 400.000, pemenang 3 700.000. Kemudian lomba membuat poster ini untuk tingkat SLTP. Pemenang pertama 600.000, pemenang kedua 500.000, pemenang 3 400.000. Khusus untuk lomba membuat poster, sebelum perlombaan itu akan diadakan semacam workshop kecil. Karena kita pernah lihat yang diadakan itu lomba membuat poster, tapi yang muncul lomba hasilnya gambar. Iya. Mungkin dan itu instrukturnya langsung dewan jurinya. Oke. Berarti langsung diberi oleh dewan juri. Itu yang baik. Terima kasih Pak Bram. Dan silakan kembali kami undang Anda di 812878 di acara Rumah Aman Gempa. Kita membincangkan pada malam hari ini adalah membangun, memperbaiki dan kompetisi Rumah Aman Gempa. Saya ke Pak Hendri lagi tadi di awal. Pak Hendri juga mengatakan bahwa telah mengadakan pelatihan tukang sebanyak 310 dari 4 kabupaten kota. Dan diharapkan itu dari 310 ini yang sudah dilatih itu meneruskan atau mentransformasi ilmu yang mereka dapat ke rekan-rekan mereka. Mungkin ada yang terkendala di sini Pak Hendri. Kadang ada yang menyimpan ilmu, menyimpan santiang. Artinya dia dapat ilmu, ya kan? Ketika diminta dilepas ke tempatnya masing-masing kembali di kabupaten kota gitu kan, dia malah nyimpan sendiri ilmunya, nggak dibagi gitu. Nah, mungkin ada sedikit istilahnya motivasi kepada para tukang yang sudah dilatih. Kan ada juga tuh yang bahkan saya sudah dapat ilmu banyak ini, saya bisa kop semuanya pekerjaan tukang ini sama yang nggak tahu. Nah, itu gimana itu? Jadi sebetulnya orang-orang yang direkrut pada saat ikut pelatihan itu adalah dari kader-kader atau orang-orang yang kenal dengan organisasi Muhammadiyah dan NU. Jadi tentunya ini adalah orang-orang yang tentunya kita ketahui bahwa organisasi keislaman tentunya punya kader-kader yang berjiwa baik. Pada saat kita pelatihan juga saya coba untuk memberikan semacam stimulan atau semacam bagaimana mereka bertindak gitu ketika mereka lepas dari pelatihan. Kemudian saya juga memberikan semacam nasihat bahwa ilmu itu untuk dibagi-bagikan. Ya kan? Kata Tuhan bagikanlah ilmunya, jangan pelit. Dan ilmu yang ada itu kecil baru. Kemudian saya juga bilang sama kawan-kawan tukang bahwa jika kita memberikan ilmu, jangan berpikir bahwa nanti kawan yang kita beri ilmu itu akan mengambil rezeki kita. Tidak, saya bilang itu. Jika kita ikhlas dan memberikan ilmu kepada teman-teman, maka rezekimu akan ditambah oleh Tuhan. Justru orang-orang yang pelit, maka justru dikecilkan rezekinya. Jika kita ikhlas, maka Allah akan memberikan jalan yang lapang bagi kita. Kira-kira seperti itu. Iya. Memberikan wejangan ketika pelatihan. Dan mereka alhamdulillah sepertinya waktu itu paham ya. Mudah-mudahan lah kita berharap tukang itu mudah-mudahan jadi tidak pelit seperti yang Bumi dikatakan. Jadi semacam TOT kemarin Pak. TOT ya. Iya. Baik. Nah, tentu juga masyarakat berpikir atau juga mungkin selama ini masyarakat juga berpikir bahwa membangun atau membuat sebuah rumah aman gempa itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada membuat rumah yang biasa gitu. Pemahaman seperti itu sudah banyak sekali di masyarakat karena dari bahan-bahannya sendiri mungkin sedikit lebih mahal lah di atas rumah biasa. Nah, pemahaman seperti apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Kenapa rumah aman gempa ini lebih mahal, sedikit lebih mahal daripada rumah biasa? Ya, kalau kita
berbicara masalah rumah aman gempa, ya tentunya ada peningkatan sedikit. Ya. Nah, kalau menurut taksiran saya itu tidak terlalu banyak, paling-paling 10-20%. Karena yang meningkat itu pertama adalah yang real saja, besi. Dari besi 8 tukang memakai mestinya besi 10 sekarang. Kemudian untuk besi utama. Kalau untuk begel atau sengkang dari besi 6 yang biasa masyarakat pakai harus besi 8. Jadi itu kan berapa itu, 20% ya. Nah itu hanya yang paling agak mahal ya besi itu. Dari sisi lain barangkali tukang banyak manipulasi masalah campuran. Nah saya kira masalah campuran tadi tidak terlalu banyak seperti yang ditanyakan oleh Pak Nofri tadi. Tidak terlalu banyak bedanya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya seperti Bu Yudi dikatakan tadi, bahwa masyarakat tentunya sangat ada yang stres gitu kan. Karena ada gempa, ada tsunami, lalu gempa sedikit saja sudah panik dan berterbangan ke atas bukit gitu kan. Jadi kita kan berusaha. Jadi kalau misalkan kita tidak berusaha, Tuhan juga marah itu. Betul. Jadi tentunya usaha itulah yang kita lakukan, bahwa kita dengan penambahan yang 20% itu, Anda mau mempertahankan nyawakah atau harta? Nah, kira-kira sosialisasinya seperti itu. Ya tentunya orang nambah sedikit, nggak apa-apa, yang penting kita tenang gitu di dalam rumah. Gempa ini bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Kalau siang bisa kita lari, tapi malam. Nah, itu dia. Iya, baik. Sepertinya sudah ada pendengar kita yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Zul Pak. Saya di Arei Pinang Pak. Arei Pinang. Iya. Silakan Pak Zul. Begini Pak. Sekarang ini kita kan Padang khusus Sumatera Barat Pak ya. Ini semuanya takut dengan gempa Pak ya. Tapi katanya jangan takut dengan gempanya, tapi takut dengan bangunannya Pak ya. Iya. Gitu Pak, diperbaiki bangunannya. Nah, kita ini di sini kalau hanya cerita-cerita saja mungkin tidak banyak yang mendengar ya. Sebaiknya begini, saya punya usul Pak ya. Kita ini kan Padang ini ada yang namanya kontraktor seperti CP ya. Kebanyakan kan itu yang mengerjakan bangunan, terutama mungkin yang sifatnya lebih agak ke pemerintah Pak ya. Tahu bangunannya umum sifat perumahan. Nah, kenapa nggak diberikan seperti itu pelatihan Pak kepada mereka, supaya mereka bisa menerapkan ke bawahannya setiap kerja yang sifatnya bangunan itu kira-kira mungkin agak lebih cepat masyarakatnya bangunan tahan gempa itu Pak. Yang pertama ya. Yang kedua, sekarang mengenai besi, tadi ada besi 6, besi 8, besi 10 dan 12 gitu Pak ya. Kalau 6 mungkin tidak banyak lagi dipakai karena gempa ini ya. Nah, tapi di sini ada juga yang namanya KS, ada yang KS1, KSK atau macam-macam gitu. Yang standarnya mana Pak? Yang SNI itu yang mana yang sebenarnya Pak? Yang cocok kita pakai untuk bangunan. Karena banyak sekali jenis besi di pasaran itu. Saya kira dua itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul di Arei Pinang. Silakan mungkin tanggapan dari Pak Hendri mungkin. Iya. Kontraktor ini. Kontraktor tadi ya. Kontraktor. Nah, kalau kontraktor ini itu kan mereka skalanya sudah menerima job gitu. Artinya yang dia kerjakan adalah orderan. Orderan ini kalau bangunannya misalkan 2 lantai, yang artinya sudah melalui tender, maka mereka sudah punya spek yang harus mereka laksanakan. Itu yang pertama. Dan gambar spek tadi itu hasil dari desain para konsultan yang harus mengikuti syarat bangunan tahan gempa. Jadi bangunan tahan gempa istilahnya kalau peraturan tahan gempa, peraturan Indonesia mengenai bangunan tahan gempa. Jadi kalau kita kan disebutnya aman gempa. Nah, itu yang sudah tidak ada masalah itu. Yang bertanggung jawab adalah
perencananya, dan kontraktor tinggal melihat saja gambarnya dan melaksanakannya. Jadi kira-kira gitu. Kemudian barangkali apa yang terlibat misalkan tukang, kalau tukang pun apabila yang hasil dari pelatihan itu dan bekerja dengan kontraktor, dia akan ikut bosnya, komandannya, karena mereka sudah diorder oleh owner bahwa ini loh bangunannya sudah dihitung. Jadi saya kira mungkin ya tidak perlu lagi untuk mereka gitu kan, kalau memang kontraktor mendapat orderan dengan apa istilahnya pelelangan. Tetapi seandainya tidak ada gambar, kontraktor yang memborong tanpa ada gambar dan mereka tidak punya kemampuan untuk memahami rumah aman gempa, maka mestinya kontraktor harus menggunakan tukang-tukang kita yang sudah dilatih untuk mampu membangun rumah aman gempa. Iya. Berarti ini harus diperhatikan juga nih oleh para kontraktor ini. Kalau memang tidak punya gambar, berarti harus tukang yang terlatih ini ya. Karena memang ini nyangkut keselamatan jiwa manusia orang banyak ini. Iya. Terus tentang besi SNI. Besi SNI. Nah, memang banyak itu KS itu. Ada KS yang sangat getas, ada yang elastis. Jadi kalau getas itu sekali pelintir dia patah. Nah, sebaiknya KS itu sebetulnya kan hasil produksi Krakatau Steel. Nah, sebaiknya yang KS 1 kalau nggak salah itu. Jadi itu ininya sesuai dengan SNI. Kemudian kalau untuk bangunan kita, untuk rumah tinggal, itu umumnya besinya ya KS lah dipilih. Kemudian kalau untuk bangunan 2 lantai, biasanya 3 lantai, besi itu sudah dianjurkan untuk ulir. Nah, ulir itu udah standar juga. Udah lebih kuat dari yang polos. Gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih. Ya, silakan kembali pendengar, kami undang Anda di 0751-812-878 di kesempatan malam hari ini dalam acara Dialog Interaktif Rumah Aman Gempa yang merupakan kerjasama Kemitraan Australia Indonesia, BNPB, Yayasan IDEP, dan juga RRI Padang. Di studio hadir Bapak Insinyur Hendry MT, pakar konstruksi UNAN, juga ada Pak Ibrahim atau Pak Bram. Beliau adalah panitia lomba merancang rumah aman gempa. Halo. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, dari Pak Nofri tadi. Pak Nofri, silakan Pak Nofri. Ini mau tanya satu lagi nih Pak narasumber. Ya. Pasaran itu apa sama campuran dengan pasangan tadi? Itu satu. Dan kedua, itu sebaiknya pasaran itu berapa senti? Yang pertama apa tadi Pak Nofri, maaf? Campurannya itu sama nggak sama yang pertama tadi itu, 1,4 tadi itu. Untuk plasteran. Untuk plaster? Iya. Terus plasterannya sebaiknya itu berapa senti? Cuma itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Tentang untuk plaster ya. Untuk plaster ya sama dengan tadi Pak Nofri. Artinya 1,4 juga. Jadi plaster pasangan termasuk juga pasangan keramik. Artinya mortar ya kan. Jadi 1,4. Nah, kemudian untuk plaster itu biasanya sudah terukur gitu, artinya disesuaikan dengan antara besarnya dimensi kolom dengan dimensi bata. Jadi nanti tertutup nanti ketika di dinding itu kolom ininya jadi datar dengan dinding gitu kan. Jadi kira-kira rentangnya 1 cm sampai 1,5 cm. Gitu. Tebal plasternya. Tebal plasternya ya. Iya, baik. Jadi Pak Nofri, itu tadi jawaban dari Pak Hendry. Kalau masih penasaran lagi boleh tanya lagi ini. Iya. Sekarang saya ke Pak Bram ini. Tentang lomba ini sendiri. Yang diminta atau kepada peserta ini apakah berupa gambar tekniknya saja ya dalam bentuk kertas atau sekalian sama bentuk-bentuk rumahnya sekali begitu? Tidak.
Tadi mungkin sudah saya jelaskan juga, itu peserta membuat maketnya. Maketnya aja. Jadi selain gambar tadi, iya. Ada maketnya. Dan tadi Pak Bram bahannya itu kan itu sudah termasuk tadi Pak. Ide-ide dituangkan, memuat gagasan komponen penting agar rumah aman dari gempa. Rekomendasi konstruksinya seperti apa, penggunaan bahan apa, kualitas dan mudah didapatkan. Jadi sebetulnya kan ini mendukung apa yang dikatakan tadi. Ini ketika orang membangun rumah satu-satu, bukan kontraktor yang membangun rumah kan. Artinya ada pilihan-pilihan bagi masyarakat nanti. Saja yang menang itu nanti karena jurinya juga orang yang mengerti arsitektur, mengerti bangunan, itu akan memilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemahaman gempa ini. Tidak ada pilihan-pilihan. Mungkin juga ada sentuhan-sentuhan estetika di sini. Itu pasti. Bisa aja ada peserta yang mencoba memasukkan model bangunan tradisi kita. Tahu seperti apa, mungkin itu muncul nanti. Baik. Sepertinya sudah ada pendengar kita lagi. Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam, dengan siapa di mana? Saya sangat merasa gembira sekali Pak. Mendengar informasi tentang pembangunan rumah. Maaf, ini dari siapa dulu Pak? Nama saya M. Zubir Pak. M. Zubir? Iya Pak. Iya, di Limumani ya? Ya, silakan. Ini Pak, ini informasi ini Pak untuk Bapak yang saya hormati. Saya dengan gempa ini Pak, saya mendapat rahmat dari Allah Pak. Yaitu apabila gempa mau datang, itu saya tahu Pak. Jadi nama saya Pak M. Zubir. Tempat tinggal saya di Kecamatan Limakoto. Limakoto? Iya. Kampung Cipucua. Kampung? Cipucua. Kenagarian. Kota Padang Pak. Kenagarian? Kota Padang. Koto Gadang. Koto Padang. Iya. Jadi itulah informasi dari saya Pak. Semoga tanah peduli saya dengan rahmat yang dapat oleh saya ini semoga dapat direspon Pak. Rahmat seperti apa ini Pak? Rahmat seperti apa yang Bapak dapat ini? Ini petunjuk Pak dari Allah. Oke. Jadi nomor HP saya Pak 0821 70 97 6251 Pak. Jadi setiap gempa itu Pak, yang biasanya Pak, sebelum 30 September dulu mau datang, itu saya sudah tahu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pendengar kita ini ya. Baik. Kita lanjutkan lagi Pak Hendri dan juga Pak Bram tentang lomba desain rumah aman gempa ini. Berarti yang dibuat atau yang disiapkan nanti oleh para peserta itu maketnya berarti maketnya. Nah, apakah maket ini nanti juga akan diperlihatkan kepada khalayak ramai nanti kepada masyarakat? Jadi nanti pada tanggal 14 itu di seluruh desain, seluruh maket dari rumah aman gempa itu akan dipajang di ruang pameran, ruang galeri Taman Budaya itu. Kemudian juga karya-karya para peserta lomba mewarnai, lomba membuat poster. Jadi khalayak juga bisa menyaksikan. Tentu saja juri akan menilainya tanpa terganggu oleh peserta. Betul. Dan saya kira yang membuat rumah aman gempa ini juga bukan tidak mungkin juri akan ada semacam tanya jawab dengan peserta.
itu nanti kita serahkan kepada juri. Pada dewan juri ya. Iya, baik. Iya, kalau katakanlah nanti sudah ada 3 terbaik ini, Pak Bram sama Pak Hendri. Apakah nanti akan ada pula sebuah regulasi mungkin ya, baik itu dari pemerintah ataupun dari klinik konstruksi, bahwa ini merupakan standar yang bisa dipakai masyarakat untuk rumah mereka yang aman gempa? Apakah ada ke arah ke situ nantinya? Saya kira yang seperti yang disyaratkan tadi, bahwa kriteria rumah aman gempa itu kan sudah dicoba untuk dikreasikan gitu ya. Jadi ketika suatu desain yang memang lain dari standar yang sudah dianjurkan, barangkali bisa menjadi input. Misalkan untuk rumah adat, ya kan, rumah dari kayu. Dalam syarat rumah aman gempa itu kan standarnya rumah terdiri dari rumah biasa, ada dari beton dan kuda-kuda dari kayu. Ya, siapa tahu peserta bisa saja dia barangkali dari bambu, dari kayu yang belum disebutkan dalam persyaratan rumah aman gempa, bisa menjadi masukan nanti, baik itu panitia maupun para pakar yang mencoba untuk jadikan aturan begitu. Iya, baik. Nah, tentunya Pak Bram, kalau seperti yang dibilang Pak Hendri tadi, ada yang mungkin ada yang memakai bambu. Nah, ada pembatasan pemakaian bahan-bahan seperti itu nggak untuk lomba ini? Secara umum sebetulnya tidak, tapi tidak dengan ada. persyaratan yang dibikin ini sudah jelas ini bangunan yang memanfaatkan semen. Sebab secara mayoritas bangunan kita seperti itu sekarang, dan bahan-bahan yang tersedia mudah dijangkau, memang bahan-bahan itu. Jadi saya kira mungkin perlombaan ini kita berharap, dan bukan tidak mungkin akan ada nanti serta yang bisa membuat rumah disukai orang, mungkin lebih murah, bisa lebih murah. Udah murah, tapi disukai orang, tetap dengan standarnya prinsip sudah aman ada. gempa. Jadi kalau tadi ada Bu Yudi bilang soal soal standar, soal ini mau dijadikan satu yang harus begitu, yang harusnya kan sudah ada. Kalau mau aman gempa seperti ini, ya kan? Nah, jadi ini menyangkut soal desain lagi, mungkin soal bentuk, ya kan? Jadi bisa saja dari itu seperti Pak Hendri bilang, kreasi, ya kan? Dari pengalaman mungkin muncul, ya kan? Dari orang yang belajar secara akademis, dia punya ide-ide baru, berdasarkan teori-teori dan praktek-praktek yang dilalui kan. Kita berharap seperti itu. Jadi ya barangkali yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang paling penting sebetulnya kan bagaimana mengkampanyekan ini. Hasil akhir. Jangan jadi orang takut bahwa ini lebih mahal, ya kan? Iya. Harusnya lebih murah ya. Udah murah, kuat, kan? murah, kuat, selamat gitu. Iya, baik. Ya, silakan mendengar, kami masih undang Anda di 812-878-812-878. Oh ya, untuk peserta membuat rumah aman gempa ini, hasil karyanya itu kapan bisa diterima oleh panitia? Mungkin itu belum sempat tadi disebutkan. Oh iya. Terima kasih Bu Yudi. Tadi saya sampaikan bahwa serta mengirim SMS ke nomor 0821-7081-9191. Kemudian panitia dan peserta akan kontak melalui HP yang dikirimkan ke panitia. Kemudian nanti hasil karya peserta, gambar dan maket. Gambar dan maket ya. Gambar berarti kan ada konsepnya di situ. Diantar langsung ke sekretariat panitia. Sekretariat ini kita tempatkan di Taman Budaya di galerinya. Di ruang pameran, galeri Taman Budaya. Tanggal 8, 9 dan 10 Mei 2011. Berarti 3 hari ya? Selama 3 hari itu untuk penerimaan hasil gambar dan maket itu. Tanggal 14 itu sore, ketika perlombaan sudah ada hasilnya dan akan
ada acara penutupan untuk penyerahan hadiah. Itu terbuka untuk umum? Ya, terbuka untuk umum. Gratis berarti ya? Gratis. Iya, baik. Ya, kembali ini ke Pak Hendri. Katakanlah rumah kita hancur ini karena gempa yang beberapa waktu yang lalu begitu ya. Sudah rusak. Nah, itu apakah bisa diperbaiki lagi tanpa diruntuhkan? Misalnya hanya tinggal setengah rumahnya masih ada dinding berdiri, yang sebelah lagi sudah rata dengan tanah. Nah, apakah untuk memperbaikinya itu bisa tanpa meruntuhkan yang sebelahnya ini? Ya, dia ada dua kelompok itu. Di kelompok pertama rumah yang memang sudah memenuhi syarat aman gempa. Jadi ketika dia ada gempa, kemudian rusak atau retak, maka kita bisa tinggal memperbaiki secara sederhana seperti semula. Tapi ketika rumah itu tidak memenuhi syarat pemahaman gempa, bangunan-bangunan yang runtuh, misalkan dinding, nah tentunya kita sesuaikan kembali dengan syarat pemahaman gempa. Jadi bisa dibangun dengan catatan tentunya secara struktur, ya, karena tadi ada non-struktur, struktur dan non-struktur. Ketika strukturnya secara ini utuh, maka komponen-komponen non-struktur bisa kita perbaiki dengan baik. Ketika strukturnya ada yang rusak dan tidak memenuhi syarat aman gempa, maka struktur tadi bisa juga kita perbaiki dengan menambahkan. Misalkan tadi tulangannya 8 dengan 6. Lalu ketika dindingnya runtuh, kemudian kolomnya juga terbuka, maka kolom tadi kita perbaiki, kita tambah tulangannya. Atau barangkali mungkin besinya 10 dan 8, tetapi jarak sengkangnya tidak 15. Maka kita perbaiki dulu jaraknya, kita tambah sengkangnya, kemudian kita cor lagi. Kalau dindingnya saja, kalau dindingnya retak-retak kecil, kita bongkar sekitar 10 cm atau 20 cm, kemudian kita bersihkan, lalu kita siram dengan air semen batanya, kemudian diplester lagi. Kalau misalkan dindingnya besar retakannya, maka misalkan lebih dari 5 cm, 5 mili atau 5 mili ya, setengah senti, maka kita bongkar 50 cm sepanjang yang retak, kita perkuat dengan kawat ayam atau kawat anyaman, bolak-balik, bongkarnya juga dibolak-balik, kemudian disiram dengan air semen, lalu diplester lagi. Kalau seandainya rubuh semuanya satu bidang, dan kolom dan balok, ring balok dan slopnya masih memenuhi syarat aman gempa, ya kita bangun saja kembali bata tadi sama plesterannya. Tapi seandainya jarak antar tiangnya kurang lebih dari 3 meter, perlu kita tambahkan kolom praktis, kolom tambahan. Karena rumah yang aman gempa, jarak maksimal antar kolom itu 3 meter. Dan ke atasnya juga 3 meter. Seandainya ring baloknya tinggi sampai 4 meter, maka kita harus tambah ring balok atau balok pinggang namanya. Jadi kalau kurang, misalkan bata yang runtuh tadi, kita tambah balok pinggangnya sesuai dengan besi yang memenuhi syarat aman gempa. Itu untuk kriteria rumah masyarakat itu ya? Baik. Ya, baik pendengar. Sepertinya ini tidak terasa waktu cukup cepat ini, tapi mungkin masih ada waktu lebih kurang 5 menit ke depan. Silakan di 0751812878. Tadi sudah ada Pak Nofri, ada Pak Zul, kemudian ada Pak M. Zubir. Ya, silakan mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0751812878. Anda bisa bertanya langsung kalau mungkin bagi Anda yang ingin bertanya tentang konstruksi, lebih ke konstruksi Anda bisa ke Pak Hendri. Dan kalau Anda tertarik dengan lomba merancang rumah aman gempa, Anda bisa bertanya ke Pak Bram. Ya, silakan di 0751812878. Di malam hari ini waktu kita lebih kurang 4 menit. Oke. Halo. Ya, selamat malam. Ya.
Ya, Ini saya mau nanya sama Pak siapa? Hendri. Pak Hendri dengan siapa ini, Pak? Dengan Akbar. Siapa? Akbar. Akbar ya. Ya. Silakan Pak Akbar. Ini untuk bentangan untuk bentangan tiang sepanjang 5 meter, kita mesti menggunakan balok itu ukuran berapa gitu? Oke. Ya itu aja. Bisa diulang lagi mungkin? Ya untuk bentangan antara jarak tiang ke tiang kolom gitu ya. Kita bisa menggunakan balok gantung itu berapa besar gitu? Kan standarnya kalau nggak salah standar kan untuk bentangan 4 meter kita bisa pakai ketinggian balok 35 dengan lebar 25 gitu. Tapi kalau untuk bentang 5 meter kita bisa pakai berapa besar balok gitu, balok gantung. Ya terima kasih itu aja. Iya, baik, terima kasih. Silakan Pak Hendri. Ya. Tadi Pak siapa tadi? Pak Akbar. Pak Akbar. Ya. Yang kita sosialisasikan adalah rumah masyarakat. Jadi rumah hunian. Rumah sederhana artinya tidak bertingkat. Ya. Kalau melihat dimensi yang dibilangkan Pak Akbar tadi itu adalah sudah rumah 2 lantai. 2 lantai. Ya. Jadi ketika rumah itu rumah sederhana atau 1 lantai, maka kalau dia jarak kolomnya tiangnya 5 meter, maka harus kita tambah 1 tiang lagi. Artinya secara standar aman gempa dengan besi diameter 10, begelnya 8, jaraknya 15, kemudian besi utamanya 4 buah besi 10, termasuk juga balok gantung atau ring balok. Jadi 4 buah besi 10, kemudian diikat dengan begel dengan jarak begel besi 8 dengan jarak 15. Tapi seandainya apa yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi adalah rumah 2 lantai, maka berarti kan kita bersikukuh untuk kita tetap bentang 5 gitu kan. Nah itu sebetulnya bisa dihitung dengan mekanika atau dengan program. Jadi kalau sekedar praktis nanti bisa diperkirakan bahwa kalau 5 meter itu kalau untuk 2 lantai tentunya besinya ya barangkali besi minimal besi 12, besi 16. Kalau besi 16 barangkali bisa pakai 6 biji gitu. Dengan apa yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi dimensinya 25 dan 35 ya. Nah kalau untuk 2 lantai itu sudah cukup itu. Dengan besi 16, 6 biji, kemudian diameternya 25 kali 35 ya. Ini dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk detailnya kalau 2 lantai 3 lantai tentunya bisa dihitung gitu kan. Kita kan bicara tadi masalah rumah sederhana. Rumah sederhana, ya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Baram lagi nih. Berarti yang spesifiknya mungkin ini yang desain rumah 1 lantai mungkin ya. Rumah masyarakat yang 1 lantai. Tidak. Oh enggak. Kalau di sini tidak ada itu. Jadi kalau misalnya ada desain yang 2 lantai, tidak ada kita menetapkan ini 1 lantai atau 2 lantai. Berarti bebas berarti. Jadi ya itu agak bebas. Nanti itu juri lah yang punya. Juri yang punya. Boleh 2 lantai ya, 3 lantai. Bukan tidak mungkin kan? Iya. Ya berarti kalau misalnya ada peserta yang memasukkan karyanya 2 lantai itu juga diterima mungkin ya. Tapi berarti itu diserahkan ke juri lagi. Tidak ada dibatasi di kriteria berarti itu. Ya baik. Ya mungkin ini terakhir ini sebelum kita berpisah, saya ke Pak Hendri dulu mungkin himbauan kepada masyarakat tentang pemahaman pentingnya rumah aman gempa ini. Ya. Yang pertama adalah tentunya poinnya adalah kita berusaha sebaik mungkin sehingga kita bisa tenang di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Artinya apabila kita berusaha maka Allah akan kalau kita tidak berusaha maka tentunya kita tidak merubah, Allah tidak merubah nasib seseorang. Artinya kita sudah berusaha maka selanjutnya serahkan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, rumah aman gempa itu tidak
tidak mahal. Artinya dibandingkan dengan kenyamanan kita dalam hidup, dengan meningkat 10-20%, saya rasa itu hal yang layak untuk kita pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah kepada tukang-tukang gitu kan, yang bertanggung jawab atas masyarakat banyak ketika mereka berdiskusi dengan saya bahwa bagaimana Pak Henry, kalau misalkan masyarakat nggak punya uang, katanya bangun aja lah, jangan mahal-mahal, biarlah katanya kan. Kalau kita nanti menasehati yang punya rumah gitu, mereka tak punya uang, nantinya kita tidak punya job katanya kan. Jadi saya bilang sambil bercanda, ya inilah beban kita mensosialisasikan rumah aman gempa, bahwa mana yang penting, kenyamanan kita dalam hidup dengan usaha yang maksimal. Ya, tentunya dengan uang yang sebegitu, ibu atau bapak jangan terlalu dipikirkan. Yang penting rumah ini secara ilmu, tentunya terbatas juga ilmu manusia, ilmu Tuhan yang lebih tinggi. Dan goib itu Allah yang tahu. Maka setelah kita berusaha, tentunya kita akan merasa nyaman. Kira-kira seperti itu, Bung Didi. Iya, baik, terima kasih. Dan ke Pak Bram mungkin kembali sekedar mengingatkan pada masyarakat tentang lomba-lomba kampanye tentang rumah aman gempa ini, apa saja event-event yang diadakan, terus juga mungkin kapan waktunya, terus juga bagaimana ini pesan pada masyarakat. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk bagaimana agar rumah aman gempa ini lebih tersosialisasi, maka IDEP yang kerjasama dengan klinik konstruksi pemerintah daerah Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction ini menyelenggarakan 3 lomba. Yang pertama untuk anak-anak pelajar TK dan kelas 1 SD, lomba mewarnai gambar. Untuk anak siswa SLTP, lomba membuat poster. Dan kemudian yang utama adalah lomba desain membuat rumah aman gempa. 3 perlombaan ini acara puncaknya pada tanggal 14 Mei 2011 di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat, mulai jam 10 pagi sampai jam 17 sore. Pendaftaran dapat dilakukan melalui SMS ke 0821 7081 9191 atau bisa juga langsung ke sekretariat panitia di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Jadi itu hal-hal pokok, hal-hal yang perlu ditanyakan dapat ditanyakan langsung di sekretariat panitia atau melalui nomor HP yang sudah saya sebutkan. Iya, baik. Dan tentunya buat masyarakat yang penasaran bagaimana sih rumah aman gempa itu, mungkin bisa datang tanggal 14 Mei 2011 nanti ya. Ya, acara itu terbuka untuk umum. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bram, juga terima kasih Pak Hendri atas bincang-bincangnya di malam hari ini. Semoga saja apa yang kita perbincangkan itu dapat kita beri manfaat, tidak hanya untuk kita tapi juga tentu untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Dan pendengar di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhir pula dialog interaktif kita di malam hari ini. Saya Yudi Yudhistira pamit. Banyak maaf kalau misalnya tidak semua telepon yang bisa kami respon pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Akhirnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, gempa lagi. Cobaan apa ini? Negeri kita memang negeri gempa. Tidak perlu heran kalau gempa terus terjadi. Kita ini manusia berdosa. Jangan menghukum diri sendiri, Pak. Kita harus paham, kita berada di daerah rawan gempa. Hingga gempa seringkali terjadi di banyak wilayah negeri. Ada yang mengartikan rangkaian bencana sebagai kutukan, itu melemahkan daya juang kita. Karena itulah kita harus siap sejak dini. Siap bagaimana? Gempa tidak bisa diduga kapan datangnya. Benar seperti itu. Tapi tahukah bahwa dampak bencana gempa diperburuk kualitas bangunan yang tidak memadai? Mana saya tahu. Tapi yang penting, saya takut membangun kembali. Takut ada gempa yang lebih besar lagi. Rumah saya separuh utuh. Tapi entahlah kalau ada gempa lagi.
Akibat gempa memang membuat kita ngeri. Kerugian jiwa dan materi tak terbilang. Tapi hidup belum berhenti. Kita harus ubah cara pikir dan sikap hidup kita. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu hingga lebih aman ketika gempa terjadi. Bahan yang dipilih, struktur yang dipakai, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya? Tidak mahal, Bu, dan pasti lebih terjamin. Ingat, bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pekerjaan Umum terdekat. Saya Yayang Senur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia.